Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dece Rosa, NDH 18, sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 20 tahun 2025. Saat ini, saya sedang melaksanakan aksi perubahan saya dengan judul Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dengan Lembaga Pemerintah Negara Asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan mengambil lokus pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, memberikan layanan keimigrasian, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, yang dalam implementasinya hal ini dilakukan oleh Subdit Kerjasama Antar Negara sebagai fasilitator dengan lembaga pemerintah negara lain dalam urusan teknis keimigrasian. Aksi perubahan ini difokuskan pada penyusunan pedoman penyelenggaraan kerjasama luar negeri atau pelangi yang dimulai dengan tahapan penjajakan hingga evaluasi sebagai dasar baru untuk meningkatkan tata kelola hubungan keimigrasian antar negara. Ebi, kamu sedang apa? Ini loh kak, kan kita mau bilateral meeting, tapi aku nggak tahu ngerjain apa kak. Mungkin Valen tahu. Aku belum pernah sih ke yang kayak gini. Ada yang udah pernah? Belum, baru pertama kali. Wah, ada apa nih rame-rame? Ini Bu, kita kan Mau bilateral meeting. Gabung ya? Iya Bu. Sini om, di atas om ya. Terus gimana? Terus kita nggak tahu nih kak mau ngundang siapa, apa tahapannya, kita ngapain. Startnya kemana dulu? Ke siapa koordinasinya? Belum tahu Kak. Oke, gimana kalau kita buat pedoman tentang penyelenggaraan kerjasama luar negeri, biar kita sama-sama tahu nih siapa melakukan apa, terus tahapan-tahapannya, terus bagaimana melakukannya, harus berkoordinasi dengan siapa aja. Gimana? Boleh. Coba aku yang catat ya Bu. Ya, silakan. Adapun aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer pada milestone jangka pendek adalah 1. Pembentukan tim efektif. 2. Tersedianya hasil analisis kebutuhan berupa penginventarisiran hasil kerjasama luar negeri dalam bentuk spreadsheet dan pembuatan telahan urgensitas penyusunan pedoman kerjasama luar negeri atau pelangi. 3. Tersusunnya draft awal pedoman penyelenggaraan kerjasama luar negeri. 4. Tersedianya ruang penyimpanan naskah hasil kerjasama. 5. Sosialisasi pedoman di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan para stakeholder terkait. Berikut adalah implementasi dari tahapan penyelenggaraan kerjasama luar negeri dengan lembaga pemerintah negara asing sesuai dengan inovasi reformer. Yang pertama, penjajakan. Kedua, penyusunan naskah kerjasama. Ketiga, penandatanganan. 4. Pelaksanaan. 5. Evaluasi. Serta 6. Pengadministrasian atau penyimpanan naskah kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuldi Usman selaku PLT Direktur Jenderal Imigrasi. Saya menyambut baik dan sangat mendukung inovasi dari saudari Dece Rosa terkait pedoman penyelenggaraan kerjasama luar negeri dengan lembaga pemerintah negara asing. Pedoman ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga wujud komitmen kita untuk menghadirkan tata kelola kerjasama yang lebih transparan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika global. Inovasi ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas batas yang produktif dan berintegritas dengan pedoman yang lebih terpadu dan responsif. Saya yakin akan semakin banyak kerjasama strategis yang berdampak nyata bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya, dan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Mari kita terus dorong semangat inovasi dan sinergi
agar Indonesia semakin diperhitungkan dalam jejaring kerjasama internasional. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, staf ahli Menteri Luar Negeri bidang hubungan antar lembaga. Mewakili Kementerian Luar Negeri, kami sangat mendukung penyusunan pedoman dan tata kelola penyelenggaraan kerjasama luar negeri dan korespondensi dengan pemerintah negara asing, di mana hal ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kerjasama teknis dan korespondensi bidang keimigrasian dengan perwakilan negara asing. Pedoman ini tidak saja menjadi acuan yang jelas bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri, tetapi juga mencerminkan sinergi dan kerjasama kelembagaan yang erat antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan CQ Dirjen Imigrasi, dan untuk memastikan setiap inisiatif kerjasama berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan politik luar negeri Indonesia. Dengan pedoman ini diharapkan koordinasi lintas lembaga semakin efektif, transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional di kancah internasional. Hello, my name is Enzo. I'm the Home Affairs Immigration Counsellor at the Australian Embassy in Jakarta. I just wanted to outline that I really appreciate the close collaborative relationship I have with Ibu Dece Rosa. And I've really been impressed and appreciate her innovation and her forward-leaning work in developing the international guidelines for cooperation with foreign government agencies. For the 2 years that I've been posted to Jakarta, Dece has been a steadfast, reliable and collaborative colleague at the Directorate General of Imigrasi. And we've had a wonderful working relationship together. She has really been an excellent diplomat to work with and a reliable partner, and I place on her a lot of value and testament to the strength of our bilateral working relationship we have with Imigrasi. So thank you again, Dece, for all your hard work. Dengan pedoman kerjasama luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi siap memperluas kolaborasi global dan mendukung Indonesia dalam hubungan internasional yang lebih maju. Inilah komitmen kami bekerja lebih terstandar, lebih adaptif, dan lebih kolaboratif. Satu pedoman, 1000 kolaborasi.